Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Keesokan paginya, murid-murid telah berkumpul dan Hyun Jung pun bersiap untuk memberikan pidato. Akan tetapi ia mulai terkejut tak kalah melihat wajah para murid-murid. Ya, hampir semua murid-murid kelas 2 dan kelas 3 babak belur. Lalu ia pun mulai mengumpat, "Chungmyun, dasar kau bajingan, kenapa kau menghajar para seniormu?" Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Chungmyun terkejut. Bukan aku yang melakukannya. Hyun Yong bahkan sampai membela Chungmyun, padahal memang bukan ia pelakunya. Lalu Hyun Jung mulai menatap murid-murid. "Jadi siapa yang memukuli kalian?" Semua mata pun tertuju kepada satu orang, yaitu Baekjun. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Lalu Hyun Jung kembali bertanya, "Baekjun, apakah kau yang memukuli mereka?" Dan Baekjun pun menjawab, "Ya, aku hanya mendisiplinkan setiap orang." Lalu Hyun Jung kembali berkata, "Mendisiplinkan? Sejak kapan?" Gunung Hua mendisiplinkan murid-murid dengan cara menghajar mereka semua. Ya, tanggapan tersebut membuat Baekjun terdiam. Adapun pimpinan sekte, ia mulai nampak lemah, tubuhnya hampir jatuh. Tentu saja itu membuatnya frustasi. Bukan Chungmyun yang membuat onar, tapi malahan Baekjun. Ia merasa jika Gunung Hua akan hancur jika diteruskan seperti itu. Melihat kondisi pimpinan sekte, Hyun Sang pun memerintahkan Hyun Yong untuk membawanya ke belakang karena beberapa perkataannya menurut Hyun Sang tidak pantas jika diucapkan kepada murid-murid. Setelahnya, Hyun Sang lah yang mengambil alih komando. Lalu ia pun berkata, "Baiklah, aku akan ikut bersama Chungmyun untuk pergi ke Sichuan." Dan setelahnya, Baekjun langsung menanggapinya, "Penatua, aku juga telah memilih beberapa orang yang ikut pergi bersama." Mendengar perkataan tersebut, Hyun Sang langsung menanggapinya, "Sejak kapan kau yang menentukan?" Tapi dari situ akhirnya beberapa orang pun sadar kenapa murid-murid babak belur. Lalu Hyun Sang kembali berkata, "Baiklah, nama-nama yang aku sebutkan silakan maju. Baekjun, Yui-sul, Jogul, Yeonjung, dan juga Tang Soso. Ya, nama-nama itulah yang akan pergi bersama Chungmyun untuk menuju Sichuan." Tapi beberapa murid di belakang Baekjun mulai berkomentar jika pada akhirnya mereka yang pergi ke Sichuan telah ditentukan, jadi untuk apa repot-repot mereka semua bertarung? Apalagi serangan mendadak dari Yisul sangat menyakitkan. Mereka juga mulai mengeluh kepada Baekjun karena ia tidak menahan diri saat bertarung. Adapun Baekjun yang mendengar perkataan tersebut mulai jengkel. Ia pun menanggapinya, "Aku mendengar kalian semua. Apakah kita perlu melanjutkannya lagi?" Murid-murid pun mulai menanggapinya dengan ketakutan. Tidak. Lalu beberapa saat kemudian dari belakang murid-murid terdengar suara, "Chungmyun, tenang saja. Masalah pelatihan kau tidak perlu khawatir." Lalu Chungmyun menanggapinya, "Khawatir? Tentu saja aku mempercayai senior." Ya, yang berkata adalah Ungam. Ia juga berterima kasih kepada Chungmyun karena tepatnya tadi malam Chungmyun memberikan Ungam 2 buku yang berisi teknik dasar Gunung Hua. Akan tetapi itu telah dimodifikasi oleh Chungmyun sesuai dengan kondisi Ungam saat ini. Jadi tentunya itu sangatlah membantu. Lalu Chungmyun berkata, "Tidak masalah, tapi senior, Anda harus ingat." Lalu Ungam menanggapinya, Ya, aku tahu. Aku tidak boleh melunak terhadap murid-murid, bukan?
Dan semakin kejam aku, maka semakin besar kemungkinan murid-murid akan selamat. Jadi agar murid-muridku bisa selamat, maka aku harus tegas, bukan? Chungmyun nampak senang dan tersenyum dengan jawaban tersebut. Dan tak lama kemudian, sebuah gerbong kereta kuda yang terbuat dari besi telah dipersiapkan untuk mengangkat besi dingin. Tentu saja kayu tidak akan kuat, jadi Chungmyun membuat gerbong besi. Lalu Baekhyun pun bertanya, Chungmyun, ada berapa kuda yang akan mengangkat gerbong tersebut? Chungmyun pun menjawab, ada 7. Baekhyun menanggapinya, 7? Bukankah itu terlalu sedikit? Chungmyun kembali berkata, tenang saja, mereka adalah kuda yang kuat. Lalu Baekhyun kembali bertanya, jadi di mana kuda-kuda itu? Dan Chungmyun pun mulai menunjuk semua orang dengan mulutnya. Ya, ternyata kuda yang dimaksud adalah murid-murid Gunung Hua. Tentunya itu membuat Baekhyun terkejut. Sebenarnya ia sudah yakin jika perjalanan bersama Chungmyun tidak akan pernah bisa nyaman. Tapi tidak hanya itu, Hwang Jong-i, tuan muda dari guild pedagang Yunha, juga membawa sesuatu yang diperintahkan oleh Chungmyun, dan ternyata itu adalah sebuah bola hitam, di mana pada bola tersebut terdapat lubang yang nantinya akan dipakaikan kepada murid-murid sambil mengangkat gerbong. Apalagi itu bukanlah besi biasa. Besi hitam lebih berat beberapa kali lipat daripada besi pada umumnya. Tidak hanya murid-murid Gunung Hua, Chungmyun juga memaksa Haeyeon untuk ikut menarik gerbong. Dan saat mereka bersiap untuk berangkat, tiba-tiba seseorang berteriak, kemana kalian akan pergi? Jangan tinggalkan aku. Ya, itu adalah Hongdae. Sebenarnya Chungmyun tidak ingin jika Hongdae ikut, tapi saat Hongdae berkata jika ia memiliki informasi, yaitu kepala keluarga Tang mendatangi klan 10.000 orang. Tentu saja itu membuat Chungmyun penasaran. Ia bertanya, jadi apa yang terjadi? Dan ternyata Tang Guna kembali dengan aman dan juga selamat. Dari sana saja Chungmyun tahu apa yang telah dilakukan oleh Tang Guna. Tapi Hongdae tidak sadar jika ia berjalan dengan kakinya sendiri untuk memasuki neraka. Chungmyun meminta kepada Hwang Jong-i apakah ada bola besi yang tersisa, dan karena masih ada, Chungmyun pun meminta Hongdae untuk memakainya dan ikut serta menarik gerbong kereta. Di dalam perjalanan, bagi mereka yang ada di dalam gerbong, tentu saja itu adalah perjalanan yang nyaman. Akan tetapi Do Unchan merasa ada yang salah. Ya, saat ia melihat punggung orang-orang yang menarik gerbong, ia pun mulai berpikir, orang gila macam apa yang menarik gerbong besi ribuan mil jauhnya? Lalu Do Unchan pun memberanikan diri untuk bertanya, murid Chungmyun, apakah kita akan menuju Guizhou dengan cara seperti ini? Dan Chungmyun pun menjawab, ya. Apakah ada masalah? Lalu Do Unchan berkata, nampaknya ini akan menjadi sedikit lambat. Kata-kata tersebut membuat Chungmyun terangsang. Ia pun langsung memarahi murid-murid. Apakah kalian dengar? Ini terlalu lambat. Cepat berlari lebih kencang. Ya, tentu saja bukan itu yang dimaksud oleh Do Unchan. Ia hanya tidak ingin jika manusia yang menarik gerbong. Akan tetapi apa yang ditangkap oleh Chungmyun berbeda, dan itu membuat seluruh murid menatap Do Unchan dengan sangat kesal. Tentu saja itu membuat Do Unchan sedih. Lalu ia pun mulai berkata kepada Ge Hyung, maafkan aku karena tidak mempercayaimu. Lalu Ge Hyung pun menanggapnya dengan santai, tenang saja, aku juga tidak akan percaya jika hanya mendengarnya dan tidak melihatnya secara langsung. Di sisi lain, di antara orang-orang yang sedang menarik gerobak, Baekhyun memperhatikan
Hayon. Lalu ia pun bertanya, Biksu Hayon, apakah ada masalah? Tentu saja Hayon tidak berkata langsung, akan tetapi di dalam hatinya ia merasa sangat menyesal. Ia pun bergumam, kepala biara, kenapa dahulu kau tidak menghentikanku? Seharusnya kau berusaha sedikit keras dan paling tidak patahkan kakiku agar aku tidak bisa berjalan ke Gunung Hua. Akan tetapi di antara semua orang ada yang lebih menderita, yaitu Hongdae. Ia mengerti kenapa murid-murid dilatih oleh Chungmyun, tapi ia adalah orang tua dan juga informan. Ia pun mulai memprotes, naga ilahi Gunung Hua, kenapa aku harus ikut? Aku adalah informan. Dan Chungmyun menanggapinya dengan santai, lalu apakah informan tidak akan mati? Kau harus kuat untuk menjadi teman Gunung Hua. Dan Hongdae kembali menanggapinya, tapi aku adalah orang tua, aku sudah tidak cocok dengan ini. Lalu Chungmyun kembali menanggapinya, jadi apakah kau pikir sekte jahat akan melepaskan orang tua saat menyerang? Ya, perkataan tersebut membuat Hongdae terdiam. Tapi yang lebih membuat semua orang kesal adalah karena mereka tidak langsung pergi ke Sichuan, melainkan pergi ke markas klan hantu berada, di mana markas mereka memutar lebih jauh. Seharusnya bisa saja pergi ke Sichuan lalu ke Guizhou, markas tempat klan hantu berada. Tapi Chungmyun tidak ingin melakukan hal tersebut. Ia lebih ingin pergi ke Guizhou terlebih dahulu, barulah ke Sichuan. Tentunya tidak ada yang bisa membantah perkataan Chungmyun, dan walaupun mereka semua mengumpat, tapi Chungmyun tidak mempedulikannya. Hingga pada akhirnya setiap orang pun pasrah menarik gerobak sampai menuju Guizhou, markas klan hantu berada, dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.